Saya mau share ini satu satu apa ya, satu pohon yang luar biasa ya. Ini ini jenis termasuk jenis pinus ya, jenis pohon pinus dan biasanya tumbuh di puncak-puncak gunung ya, puncak-puncak gunung yang tinggi. Sebagian dari jenis pohon pinus ini itu usianya tua. Bahkan ada yang mencapai usia katanya 4.000-an tahun. Dan mereka menamai pohon pinus yang jenis ini namanya Metusela. Seperti kita tercatat di Alkitab, orang yang paling panjang umurnya adalah Metusela. Nah, ini juga dinamai Metusela ya. Dan ini katanya umurnya sudah 4.000-an tahun. Bentar ya. Oke. Oke. Bayangkan selama 4.000 tahun pohon ini terpapar angin dingin yang luar biasa, kan ada di puncak gunung, udah begitu terpapar hujan, matahari lagi, wah, segala badai halilintar yang dahsyat, tapi pohon ini tetap hidup, ya, tetap hidup. Mengapa demikian? Mengapa pohon ini bisa bertahan melalui kondisi cuaca yang tidak baik dan kondisi cuaca yang buruk seperti itu? Karena jawabannya adalah karena akar-akar daripada pohon ini masuk jauh sampai ke dalam tanah, menembus lapisan tanah yang dalam, dan itulah sebabnya pohon ini dapat tetap teguh berdiri. Untuk melindungi pohon ini, maka lokasi tepat daripada pohon ini berada itu dirahasiakan supaya ya kalau langsung bisa jadi rusak ya. Jadi lokasi tempatnya untuk menjaga dan melindungi kelangsungan pohon ini makanya dirahasiakan oleh pemerintah Amerika. Nah, terkait dengan pohon pinus yang berdiri kokoh ini, ada tercatat firman Tuhan di Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Mungkin kita semua telah menerima Kristus, atau setidaknya kita mengaku, kita tahu bahwa kita sudah percaya pada Kristus. Namun firman Tuhan tidak berhenti sampai di situ. Dikatakan karena itu, karena kita sudah terima Kristus, karena kita sudah percaya Kristus, hendaklah hidup kita tetap di dalam Dia. Itu pertama. Kedua, kita berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia, kemudian kita bertambah teguh dalam iman yang sudah diajarkan kepada kita, dan terakhir biarlah hati kita melimpah dengan syukur. Inilah firman Tuhan buat kita semuanya, buat saudara, buat saya juga. Kalau kita udah terima Kristus, kita nggak boleh berhenti sampai di situ, tapi kita harus terus hidup kita tetap di dalam Tuhan. Jangan keluar-keluar ya. Bahkan kita berakar dengan dalam di dalam Tuhan, dibangun di atasnya, bertambah teguh dalam iman, dan berlimpah dalam dengan syukur ya. Inilah firman Tuhan bagi kita semua. Saya mau bawa saudara semua pada suatu firman Tuhan yang tercatat di kitab Kisah Para Rasul. Namun sebelumnya kita sekali lagi berdoa ya, supaya Roh Kudus menolong kita. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami mohon kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami dimanapun kami berada, menolong kami untuk kami fokus mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus memenuhi setiap kami dan khususnya jaringan internet di tempat kami masing-masing supaya dapat bekerja dengan baik. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan diambil dari kitab Kisah Para Rasul 12. Saya cerita ya, Kisah Para Rasul 12. Pada waktu itu Raja Herodes yang ada di pemerintahan, karena kan bangsa Israel ada di bawah pemerintahan kuasa bangsa Roma ya. Raja Herodes ditunjuk untuk memerintah di sana, dan pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Bahkan dia menyuruh untuk membunuh Rasul Yakobus. Yakobus itu adalah saudara Yohanes, dibunuh dengan pedang. Ketika Raja Herodes melihat bahwa hal tersebut, membunuh Yakobus itu menyenangkan hati banyak orang Yahudi,
Maka dia pun melanjutkan perbuatan jahatnya dan menyuruh menangkap Petrus. Petrus ditahan dan waktu itu sedang berlangsung hari raya roti tidak beragi ya, sedang hari raya roti tidak beragi dilanjut dengan hari Paskah. Jadi setelah Petrus ditangkap, Herodes kemudian menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu. Masing-masing tadi dari 4 prajurit. Jadi ada 16 prajurit yang menjaga Petrus. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah Herodes menghadapkannya ke depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara. Jadi setelah dia bunuh Yakobus dengan pedang, dan kemudian dia lanjut menangkap Petrus, kemudian Petrus dipenjara di bawah penjagaan 16 orang, bayangkan saudara ya. Petrus itu padahal kan cuma seorang nelayan. Dia bukan ahli kungfu, dia bukan orang yang ahli bertengkar ya, bukan ahli kungfu lah ya. Dia nggak bisa apa-apa, tapi dia ditahan, dijaga oleh 16 orang. Kenapa Herodes menjaga Petrus dengan penjagaan super ketat seperti itu? Karena kalau kita baca di pasal sebelumnya, yaitu di Kisah Para Rasul pasal 5, Herodes ingat waktu itu dia menahan para rasul dimasukkan ke dalam penjara. Tetapi dicatat di pasal 5 itu, pada waktu malam seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara dan membawa para rasul itu keluar. Nah, udah kejebolan satu kali Herodes, maka kali ini dia nggak mau sampai kelolosan lagi. Makanya dia jaga sampai 16 orang. Bayangkan ya. Dia mengambil tindakan super ketat dan berlapis-lapis ganda. Nah, sedangkan di sisi lain jemaat berpikir, aduh, mereka sudah kehilangan Rasul Yakobus. Sekarang Petrus ditahan pula di penjara. Ada satu lagi sih pemimpin yang dituakan, yaitu Yakobus, Petrus dan Yohanes. Yakobus sudah mati, Petrus sekarang ditahan, Yohanes masih muda. Nah, kita tahu Petrus itu adalah pemimpin yang luar biasa ya, dia pengkhotbah luar biasa. Pada hari Pentakosta banyak orang bertobat. Nah, jemaat yang ada, orang-orang percaya pada waktu itu, mereka sangat sangat sedih ya. Jangan sampai mereka kehilangan pemimpin yang satu ini, Petrus. Itulah sebabnya dikatakan di ayat selanjutnya, jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Mereka berdoa sungguh-sungguh. Ya. Berapa sering mereka berdoa? Dikatakan di sini mereka berdoa tuh begitu tekun. Ya, mereka nggak cuma sekedar berdoa kayak kita mungkin kalau mau berdoa mau buru-buru berdoa asal-asalan, enggak. Tapi mereka berdoa dengan tekun. Nah, pelajaran pertama yang mungkin kita bisa pelajari di sini adalah bahwa apakah kita juga berdoa buat orang lain yang mungkin masih ada dalam penjara, mungkin tidak di penjara secara fisik, tapi mereka mungkin sedang dipenjara oleh kuasa jahat, oleh kuasa musuh yang berusaha menahan. Mungkin banyak orang yang sekarang sedang termenung, nggak tahu jalan keluar. Mereka mungkin sakit, tapi nggak tahu bagaimana cara untuk sehat. Mereka mungkin ada terkungkung dengan kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik, tapi mereka nggak bisa lepas dari kebiasaan tersebut. Pertanyaan bagi kita, apakah kita juga berdoa atau mendoakan orang-orang yang kita tahu sedang dalam kondisi seperti itu? Apakah kita juga berdoa buat mereka yang terhilang? Kita lihat di sini, jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Kita tidak hanya bekerja untuk melayani orang, tetapi kita perlu mendoakan mereka. Ya, jadi melayani mereka bagus, tetapi kita tidak cukup cuma di situ ya, kita juga perlu mendoakan mereka. Seperti tadi kita lihat di Kisah Para Rasul, jemaat, gereja, umat Tuhan berdoa sungguh-sungguh buat Petrus. Pada malam, nah kita baca ayat selanjutnya, pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkan Petrus kepada orang banyak, jadi ini adalah malam.
terakhir menjelang eksekusi. Judul kita adalah Malam Menjelang Eksekusi. Karena kita hendak menyoroti apa yang terjadi pada malam menjelang eksekusi itu ya. Jadi pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkan ke Petrus kepada orang banyak, hendak mengeksekusi si Petrus untuk menerima hukuman mati. Pada malam itu ya, Petrus tidur di antara dua orang prajurit. Ya. Pada waktu malam menjelang itu, Petrus tidur di antara dua orang prajurit, terbelenggu dengan dua rantai, di kiri satu, di kanan satunya. Selain itu, selain ada dua prajurit di kiri kanan Petrus dengan terbelenggu dengan rantai, ada prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Luar biasa. Herodes menjaga benar-benar Petrus, nggak kasih celah sedikit pun juga. Tidak hanya Petrus berada di dalam penjara yang super ketat, nggak ada pintu, nggak ada jendela, pintu juga cuma satu, terkunci, tapi juga dia tidur aja dengan prajurit di kiri dan kanannya. Petrus nggak bisa pergi kemana-mana, mau kencing juga ya berarti ya bertiga-tigaan lah kencing gitu kan. Terikat dia kepada dua orang prajurit tersebut ya. Dua orang prajurit menjaga tawanan, kemudian di luar di muka pintu juga pengawal berjaga-jaga siang dan malam. Segala kesempatan untuk bisa lolos enggak ada sama sekali menurut akal manusia, dan memang betul secara faktanya begitu. Tetapi kita tahu kesulitan manusia itu adalah kesempatan bagi Allah untuk bekerja. Ya. Ketika kita nggak tahu lagi bagaimana, kesulitan manusia itu adalah kesempatan bagi Allah untuk bekerja bagi orang yang mau berserah kepada Tuhan. Nah, pertanyaannya, pada malam itu, ini kan malam menjelang eksekusi, saudara ya. Besok paginya Petrus hendak dihadapkan ke orang banyak, disitulah akan dilangsungkan hukuman mati bagi Petrus. Tetapi kita baca di sini Petrus tidur. Nah, luar biasa ini ya. Petrus bisa tetap, sekalipun besok udah eksekusinya, dia tidur dengan ya nggak ada pikiran apa-apa ya. Mengapa Petrus bisa tidur dengan damai gitu ya? Karena makin lama Petrus juga bertumbuh untuk belajar mempercayai Tuhan. Tadi kita udah lihat di pasal 5 ya, Petrus mengalami bagaimana malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara pada waktu itu. Dan dari peristiwa tersebut, Petrus terus belajar untuk makin percaya kepada Tuhan. Pelajaran bagi kita juga. Kita makin hari, biarlah kita juga belajar untuk makin percaya kepada Tuhan. Bukan berarti ketika kita belajar makin percaya, maka kesulitan udah nggak ada. No, Petrus ini lagi di penjara. Besok mau dilangsungkan eksekusi hukuman mati. Ya. Tapi kita lihat dari Petrus, dia belajar untuk percaya kepada Tuhan, makin lama makin percaya. Demikian juga hendaknya kita. Seolah-olah Petrus berpikir begini, Tuhan, sekarang memang besok akan dilangsungkan hukuman mati. Tapi kalau Tuhan mau saya tetap hidup, maka Tuhan bisa bebaskan saya. Tapi kalaupun enggak, kalau Tuhan menghendaki aku mati besok, ya udah, aku berserah. Aku pun bersedia dan ya oke aja untuk mati. Jadi apapun yang Tuhan kehendaki, menurut pikiran Petrus, aku terima Tuhan. Itulah yang namanya berserah kepada Tuhan. Saudara sekalian, seberapapun kita ingin untuk hidup, tapi kalau Tuhan mengizinkan kita untuk mati, ya kita nggak bisa melawan. Jadi apa yang bagusnya kita harus lakukan? Berserah saja sama Tuhan. Seperti kata Rasul Paulus juga, bagiku mau aku hidup atau aku mau mati itu aku nggak bisa pilih. Itu biarlah apapun itu aku terima. Nah itulah ya. Jadi biarlah kita juga boleh berpikir seperti Petrus berpikir. Ya. Karena siapalah kita? Kita tak bisa melawan Tuhan. Nah, pelajaran dari Petrus ini juga menjadi suatu simbol ya.
Seperti Petrus ada dalam penjara dalam keadaan tertidur. Saat ini pun banyak orang sedang terlelap. Tidak menyadari bahwa kematian sedang menanti mereka. Ya, kalau orang ini sudah di dalam Tuhan. Kalau orang ini tidak dalam Tuhan, mereka tidak sadar bahwa besok mereka akan mengalami kematian. Banyak orang terlelap dan tidak menyadari kematian sedang menanti. Dan mereka terlelap dengan tali gantungan mati ada di atas mereka. Kita tidak menyadari bahwa tali gantungan mati itu ada di atas kepala mereka sementara mereka tidur dan besok mereka sudah mengalami kematian. Namun kita lihat lagi, Tuhan selalu ingin untuk menyelamatkan kita. Jadi apa yang Tuhan lakukan, demikian juga Tuhan masih punya rencana yang panjang buat Petrus. Jadi apa yang Tuhan lakukan? Dia mengirimkan seorang malaikat kembali. Tuhan mengirimkan seorang malaikat dikatakan di ayat selanjutnya, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Tuhan mengirimkan seorang malaikat, Tuhan mengirimkan seorang pembawa pesan Tuhan. Tuhan mengirimkan seorang juru kabar. Dan dalam hal ini kepada Petrus. Dan cahaya bersinar dalam ruang penjara itu. Ini sesuatu yang luar biasa juga loh saudara. Ya. Dikatakan di sini cahaya bersinar di dalam ruang penjara itu. Tidak tertulis di sini, kalau kamu keluar dari penjara, baru aku akan memberikan terang atau cahaya itu. Enggak. Tuhan memberikan terang, Tuhan memberikan cahaya kepada kita ketika kita masih ada di dalam penjara. Ketika kita masih ada di dalam kegelapan dosa, Tuhan memberikan terang. Ini luar biasa ya. Ketika kita masih ada sebagai tawanan dosa, Tuhan memberikan terang. Ketika kita hidup masih dalam kegelapan, Tuhan memberikan terang. Tuhan mengirimkan malaikatnya. Tuhan mengirimkan seorang juru kabar. Tuhan mengirimkan pesuruhnya, hambanya kepada kita. Dan menolong kita, membantu kita keluar dari kegelapan. Ini luar biasa, saudara. Ya, tiap-tiap kita pasti kita masih ingat, ketika Tuhan memanggil kita, kita masih ada dalam kegelapan. Ketika kita mungkin masih bingung-bingung bagaimana jalan keluar, tiba-tiba didiagnosa kita mengalami satu sakit penyakit. Ketika kita masih bingung-bingung, Tuhan tiba-tiba memberikan terang, memberikan cahaya. Tiba-tiba kita diingatkan, atau mungkin ada orang yang memberitahukan, coba lihat itu YouTube. Hidup sehat daripada CMC ini, sehingga kita bisa di situ banyak sekali video-video YouTube tentang kesehatan. Kita diberikan terang, ada kesaksian daripada Ibu Dr. Leong Pitin dan sebagainya. Itu adalah cahaya yang Tuhan berikan. Ketika kita lagi bingung, Tuhan memberikan pencerahan. Itu adalah mujizat. Tiba-tiba seorang malaikat Tuhan berdiri dekat Petrus, cahaya bersinar dalam ruang itu, dalam ruang tahanan tersebut. Tuhan mengirimkan seorang malaikat untuk menolong. Ya. Dan kemudian dikatakan terang yang dibawa oleh malaikat itu menerangi kegelapan di dalam sel penjara. Namun rupanya terang itu tidak membangunkan Petrus. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Katanya, bangun segera. Ya, kadang-kadang Tuhan juga harus menepuk kita untuk membangunkan kita. Kadang-kadang Tuhan menepuk kita mungkin dengan segala masalah yang Tuhan izinkan terjadi. Untuk apa? Membangunkan kita. Ya, Tuhan kadang-kadang harus menepuk kita untuk membangunkan kita. Karena kalau nggak ditepuk, kita nggak bangun. Kalau nggak ditepuk, kita nggak sadar. Kalau nggak ditepuk Tuhan, mungkin kita nggak sadar, kita masih terus dengan kebiasaan-kebiasaan hidup kita yang tidak sehat. Ya, kadang Tuhan harus menepuk kita untuk membangunkan kita, menyadarkan kita. Demikian juga Tuhan membangunkan kita dengan berkata, bangun segera. Ayo. Kamu sedang ada pada barisan kematian. Kamu sedang tertidur. Hukuman akan dilaksanakan besok. Bangun segera. Aku mau memberikan jalan untuk kamu bisa keluar dari penjara ini. Ya.
Itulah malaikat itu membangunkan Petrus. Bangun segera. Ini menarik saudara ya. Ketika Tuhan memanggil kita untuk menyelamatkan kita, untuk keluar dari penjara dosa kita, untuk keluar dari kebiasaan buruk kita, kebiasaan hidup kita yang tidak sehat, Tuhan pasti akan membangunkan kita dan selalu pakai kata-kata segera. Ya. Tuhan berkata, bangun segera, bergerak segera, keluar segera. Masih ingat nggak? Waktu Tuhan juga memanggil Sakeus. Sakeus waktu itu karena dia pendek badannya, dia naik ke atas pohon untuk melihat Yesus. Lalu Yesus berhenti tepat di bawah pohon itu. Yesus memanggil Sakeus, segeralah turun. Ya, selalu Tuhan ketika memanggil kita selalu ada kata segeranya. Karena memang Tuhan mau kita tidak berlambat-lambat. Ya. Jadi setiap kali Tuhan memanggil kita untuk menyelamatkan kita, dia selalu berkata, segera turun, segera bangun. Memang betul, saudara. Keselamatan itu adalah sesuatu yang segera, ya, urgent, mendesak. Dan juga keselamatan itu adalah sesuatu yang penting, important. Itu adalah urusan antara hidup dan mati. Kita nggak bisa ulur-ulur waktu. Ya. Banyak orang berlambat-lambat untuk ambil keputusan mengikut Tuhan. Banyak orang berlambat-lambat untuk ambil keputusan untuk mulai menjalankan pola hidup sehat. Banyak orang mengulur-ulur waktu, nggak menyadari bahwa mereka sedang gambling. Ya. Masalah keselamatan adalah masalah urusan hidup dan mati. Ya. Kalau kita mengulur-ulur, kita nggak sadar bahwa itu terkait dengan masalah kehidupan kita. Jadi saudara sekalian, ketika Tuhan memanggil kita, kita harus menyambutnya dengan segera. Sebab Tuhan sedang berusaha untuk mengeluarkan kita dari penjara ikatan belenggu kita, dan Tuhan ingin menyelamatkan kita dari eksekusi hukuman mati yang sungguh dinanti-nantikan oleh musuh kita, yaitu setan. Setan mau untuk membinasakan kita. Kan dikatakan pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Ujung-ujungnya binasa dan mati. Itulah maunya setan. Tetapi Tuhan memberikan kepada kita hidup. Itulah sebabnya Tuhan mengirimkan malaikat, Tuhan mengirimkan seorang pembawa kabar, Tuhan mengirimkan seorang pembawa pesan Tuhan untuk menolong kita. Ya, jadi saudara, nah tadi kisah Petrus menarik untuk kita perhatikan juga. Ketika malaikat itu berkata, bangun segera. Petrus sebenarnya bisa aja alasan gini, aduh malaikat, saya sih mau banget untuk bangun, tapi gimana nih? Kan di atas kiri kanan ada penjaga. Saya dirantai. Pak Petrus bisa aja beralasan seperti itu. Ya, saya mau banget nih, tapi gimana? Ya. Kita juga mungkin punya berbagai alasan ketika Tuhan memanggil kita. Aduh Tuhan, saya mau banget nih. Terima Tuhan, saya mau percaya Tuhan, tapi gimana ya? Tapi ini, tapi itu, tapi banyak banget alasan. Belum lagi Petrus juga bisa bilang, oke, ada prajurit di kiri kanan saya. Terus di depan, di muka pintu penjara juga ada pengawal yang menjaga. Nah ya, Petrus bisa saja memberitahukan kepada malaikat semua alasan untuk dia tidak bangun dengan segera. Tapi memang betul saudara, ketika Tuhan memanggil kita dan kita tidak merespon dengan segera, kita menolak panggilannya, maka setan akan menyediakan 1001 alasan. Kita akan melihat ada rantai di kiri kita, ada rantai di kanan kita, belum lagi di depan dan lain-lain. Namun apa yang terjadi dengan Petrus? Ketika Petrus menaati perintah malaikat, ketika malaikat berkata bangun segera, maka tadi kita sudah lihat ayatnya, maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus di kiri kanannya. Itu adalah mujizat. Ketika Petrus menaati perintah malaikat, maka rantai ikatan di kiri kanan Petrus itu langsung putus. Ya. Ketika Tuhan memanggil kita untuk bangun segera, respon kita harusnya sama seperti Petrus. Dengan segera dan jangan ragu-ragu. Ketika Petrus menaati perintah Tuhan, maka gugurlah rantai itu.
itulah mujizat. Kita lanjut. Kemudian malaikat itu berkata lagi, sekarang ikat pinggangmu, kenakan sepatumu, pakai jubahmu, dan ikut aku. Ya. Jadi ini perintah malaikat itu kepada Petrus ya. Ketika rantai itu udah putus di kiri kanannya, malaikat bilang, ikat pinggang, kenakan sepatu, kenakan jubah, dan ikut aku. Mengapa mengenakan sepatu? Ini menjadi pelajaran bagi kita saudara sekalian ya. Ketika kita menjadi umat Tuhan, maka disitulah kita memulai perjalanan kita. Makanya disimbolkan di sini kita mengenakan sepatu kita. Karena ketika kita menjadi umat Tuhan, kita memulai perjalanan kita untuk ikut Tuhan. Makanya kita mengenakan sepatu. Waktu itu ada slogan begini saudara. Pakai sepatu dulu siapa tahu diajak. Artinya kita harus selalu siap untuk pergi mengikut Tuhan. Ya. Siap-siap, pakai sepatu dulu aja, kan siapa tahu diajak juga ya. Ini saya ketika ketemu meme ini lucu banget ya. Jadi betul ya, ketika kita mengikut Tuhan, karena mengikut Tuhan itu adalah suatu perjalanan. Kita nggak bisa percaya pada Tuhan titik berhenti, enggak. Mengikut Tuhan itu adalah suatu journey, suatu perjalanan. Dikatakan di firman Tuhan, mereka berjalan makin lama makin kuat hendak menghadap Allah di Sion. Kita juga harus begitu ya. Kita harus makin lama kita berjalan, bukan makin loyo kita ikut Tuhan, tapi harus makin lama kita berjalan ikut Tuhan, kita harus makin kuat, makin strong, makin kuat iman kita. Karena kita mau bertemu dengan Tuhan di Sion. Oke, lanjut. Lalu jadi kemudian malaikat juga mengatakan, pakai bajumu, kenakan jubahmu, dan ikutlah aku. Dan apa yang Petrus lakukan adalah dikatakan, lalu ia mengikuti malaikat itu keluar, dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Apa yang dilakukan Petrus adalah Petrus ikut aja, ya ikut aja, nggak banyak omong lah ya. Kita juga demikian saudara. Kita mungkin nggak tahu apa rencana Tuhan di depan kita. Nobody knows. Ya. Tapi yang perlu kita lakukan adalah kita just follow. Ikut aja. Apakah ketika kita makan sehat besok kanker kita langsung hilang semua? Ya enggak lah. Ikuti aja terus day by day. Hari demi hari ikut aja. Jalani aja dulu. Jika kita terus mengikut Tuhan, tanpa kita sadari kita sudah mempunyai suatu pola hidup yang baru. Ya, tanpa kita sadari, Petrus ketika ikut terus malaikat, tanpa kita sadari, dia terus keluar. Kita akan lihat lagi lebih lanjut. Oke. Kemudian mereka melalui tempat kawal pertama, tempat kawal kedua, udah lewat tuh ya, pintu kawal 1, ada 3 pintu. Pintu kawal pertama, pintu kawal kedua, akhirnya sampai ke pintu yang terakhir, yaitu pintu gerbang besi. Ya. Dan menarik juga di sini saudara sekalian di kisah ini ya. Sebab disinilah boleh dibilang inilah adalah satu-satunya cerita tentang Petrus yang tercatat di dalam beberapa ayat Alkitab dan dia nggak bicara satu kata pun. Kita tahu Petrus itu kan orangnya selalu bicara, dia orang yang cerewet ya, dia selalu bicara, selalu protes, ini selalu ada aja omongannya ya. Di tempat-tempat lain, di ayat Alkitab yang lain kita lihat dia selalu banyak bicara. Tetapi di kisah ini dia diam, nggak ngomong satu kata pun. Ya, dia nggak bicara sama sekali. Dia hanya patuh mengikuti instruksi dan mengikuti petunjuk malaikat itu. Luar biasa ya. Dan kita lihat ketika dia patuh ikuti instruksi malaikat itu, maka rantai di kiri kanannya gugur. Kemudian dia lewati pintu 1, pintu 2, dan pintu 3. Ada 3 pintu. Dan tahukah saudara, menarik daripada kisah ini adalah tadi kita lihat ada 2 rantai yang putus kan, rantai di kiri dan rantai kanan, dan ada 3 pintu yang dia lewati. Rantai kiri dan kanan itu menjadi simbol ya, bahwa sebenarnya ada 2 jenis dosa.
yang Tuhan hancurkan ketika kita ikut Tuhan. Yaitu pertama, jenis dosa pertama adalah dosa karena kita melakukan pelanggaran. Ya, ketika kita melanggar perintah Tuhan, itulah dosa. Ya, karena kita melakukan pelanggaran atau tindakan yang melanggar perintah Tuhan, itu dosa. Ketika Tuhan mengatakan jangan membunuh, kita membunuh. Ketika Tuhan mengatakan jangan mencuri, kita mencuri. Itu namanya kita berdosa karena kita melakukan apa yang Tuhan larang. Itu dosa pertama. Dosa kedua yang mungkin kita kadang nggak terlalu menyadari adalah ini dia, yaitu dosa karena kita tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Ini dosa, ya. Tuhan mau kita melakukan, tapi kita nggak melakukan, itu dosa. Ya. Kita biasanya cuman, yang penting saya nggak melanggar perintah Tuhan. Itu memang dosa kalau kita melanggar. Tapi juga ada jenis dosa kedua, yaitu kalau kita tidak melakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Masih ingat nggak saudara? Ada firman Tuhan bahwa pada penghakiman terakhir, Tuhan akan memisahkan domba dari kambing. Kenapa dia domba adalah orang yang selamat dan kambing itu adalah simbol untuk orang yang terhilang atau tak selamat. Apa yang Tuhan ngomong kepada orang yang pada kelompok kambing ini? Tuhan ngomong begini. Tuhan nggak ngomong gini, kamu kelompok kambing, kamu tuh mencuri, membunuh, berzina. Tuhan nggak ngomong gitu. Tapi yang Tuhan ngomong adalah, Tuhan ngomong gini, ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku punya kebutuhan, kamu tidak melakukannya. Betul, kamu tidak melakukan apa yang jahat. Kamu nggak membunuh, kamu nggak mencuri, kamu tidak berzina, dan sebagainya. Kamu tidak melanggar perintah itu. Tapi kamu tidak melakukan apa yang harusnya kamu lakukan. Ya, inilah dosa jenis yang kedua. Kita berdosa ketika kita tidak melakukan apa yang harus kita lakukan. Tuhan berkata, ketika aku lapar, kamu nggak kasih aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak kasih aku minum. Maka Tuhan berkata kepada kelompok kambing itu, ya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal. Jadi kita tahu bahwa ketika kita tidak melakukan apa yang harusnya kita lakukan, itu pun adalah dosa. Dua jenis dosa inilah yang Yesus hancurkan dan disimbolkan dengan dua rantai dosa yang gugur ketika yang ada di kiri dan kanan Petrus. Banyak umat Tuhan di gereja, yang banyak kita sebagai umat Tuhan, kita selalu memastikan kita tidak melakukan apa yang salah atau melanggar Tuhan. Betul, itu bagus. Tapi terkadang kita juga tidak melakukan apa yang memang harus kita lakukan. Ya, jadi mengingatkan kita pelajaran ini bahwa kita juga berdosa ketika kita tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Oke, lanjut. Dan kita lihat tadi ada 3 pintu yang Petrus lewati kan bersama dengan malaikat. Ya, pintu pertama, pintu kedua, pintu ketiga. Kita baca di 1 Yohanes 2 ayat 16 bahwa semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup, itu bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Yesus, ketika kita mengikut Tuhan, Yesus juga akan menolong kita melewati 3 pintu gerbang dosa ini. Jadi 3 pintu gerbang dosa ini merupakan simbol. Ada 3 kategori kali ya daripada dosa, yaitu keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Semua dosa dapat dikategorikan ke dalam 3 area ini. Yesus ketika dia hidup di dunia berhasil dan menang melawan pencobaan terhadap 3 area ini. Ya, kita masih ingat ketika Yesus dicobai, Yesus menang terhadap 3 area dosa ini dengan firman Tuhan. Itu sebagai teladan bagi kita, contoh bahwa melalui kuasa Tuhan, melalui kekuatan Tuhan, kita juga bisa menang melawan semua 3 kategori dosa ini. Oke, jadi saudara sekalian, ketika kita ikut Tuhan, nggak usah pikirkan segala penghalang. Aduh, nanti bagaimana ya?
nanti lewati pintu gerbang 1, pintu gerbang 2, aduh saya masih banyak keinginan dosa dan sebagainya. Saudara sekalian, ketika Tuhan menuntun kita keluar, ketika kita hidup menyerahkan diri pada Tuhan, maka percayalah, Tuhan akan menolong kita, menuntun kita melewati 3 pintu gerbang dosa ini. Dengan cara apa? Ikuti aja Tuhan. Gak usah pikirkan dulu segala penghalang-penghalang yang ada. Karena memang setan berusaha untuk menakut-nakuti kita. Loh, nanti kamu pasti gagal lagi loh. Kamu kan orangnya nggak bisa menahan keinginan mata, keinginan daging, dan memiliki kampan hidup. Setan akan berusaha menakut-nakuti kita akan hal itu. Tetapi jangan takut. Kuasa Tuhan lebih besar daripada kuasa setan. Yang harus kita lakukan, kita patuh saja. Ketika Tuhan memanggil kita, ikuti Tuhan step by step. Langkah demi langkah, dan dia akan membawa kita keluar. Oke, lanjut. Nah, setelah dia sampai keluar, kan udah lewatin 3 gerbang itu ya, 3 pintu itu, akhirnya dia keluar daripada penjara itu. Petrus akhirnya keluar dari penjara, dan kemudian kita baca malaikat kemudian ya menghilang. Ya. Nah, ketika Petrus sudah ada di luar, Petrus kemudian langsung setelah berpikir sebentar, Petrus pergi ke rumah Maria, ibu Yohanes. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Nah, pelajaran bagi kita, ketika kita dilepaskan dari lingkungan, dari kehidupan kita yang lama, tidak aman bagi kita untuk berkeliaran di luar. Sama kayak Petrus. Kalau Petrus coba, aduh enak sekali hidup di udara bebas begini, saya mau jalan-jalan dulu sebentar. Nggak aman bagi Petrus untuk hal itu. Bisa saja nanti dia segera para prajurit-prajurit penjara itu sadar Petrus sudah lolos, dia segera menangkap Petrus. Nggak aman bagi Petrus untuk berkeliaran di luar. Itulah sebabnya Petrus pergi ke rumah Maria ibu Yohanes. Ya. Demikian juga dengan kita. Ketika kita dilepaskan dari kehidupan lama kita, nggak aman bagi kita untuk berkeliaran di luar. Kita harus pergi ke tempat komunitas, di mana di situ ada orang-orang berkumpul dan berdoa. Nah ini dia, ketika kita dilepaskan keluar dari penjara kita, kehidupan lama kita, tidak aman bagi kita untuk berkeliaran di luar. Terlalu berbahaya. Itulah sebabnya Petrus pergi ke rumah Maria ini. Dia terus-menerus mengetuk pintu. Saudara baca deh ya, di Kisah Para Rasul itu ayat 13-16-nya ya. Dia terus-menerus mengetuk pintu, tapi orang di dalam itu, orang-orang yang ada di dalam itu mereka sedang berdoa. Mereka tiba-tiba ada seorang hamba yang disuruh mendengar Petrus ketok-ketok pintu. Dia dengar suara Petrus, tapi ketika hamba itu berkata kepada mereka yang ada di dalam yang sedang berdoa, itu Petrus loh lagi di luar. Mereka berkata, yang orang lagi berdoa kepada hamba yang mendengar suara Petrus, nggak mungkin kamu ngigo kali. Kan kita lagi mendoakan Petrus. Nggak mungkin lah Petrus ada di luar. Tapi ini beneran Petrus ya. Mereka tidak padahal mereka berdoa minta Petrus keluar. Sekarang Petrus sudah ada di luar. Mereka nggak sadar Petrus sudah ada di luar. Tetapi dilakukan Petrus apa? Petrus terus-menerus mengetuk pintu. Kalau dia bisa bicara, dia akan bicara gini, buka pintu segera nih. Kalau kamu nggak bukakan pintu, saya terus ada di luar, maka musuh pasti akan segera menangkap saya kembali. Karena saudara, ketika kita keluar dari penjara kehidupan lama kita, dosa kita, maka kita akan menjadi buronan daripada setan. Setan akan mencari-cari kita. Nggak aman berada di luar. Kita harus masuk ke dalam komunitas gereja. Kita harus masuk ke dalam komunitas orang percaya. Sebab ketika kita baru aja keluar dari kehidupan lama kita tuh seperti kayak bayi. Ya. Bayi, ya kayak bayi lah. Kalau domba ya kayak bayi domba lah. Kalau dibiarkan di luar kandang ya serigala akan melahap. Nggak aman di luar. Seharusnya lah dia ada bersama-sama dengan gembala di dalam kandang. Demikian juga dengan kita saudara. Ketika kita hendak masuk, kita harus masuk dan mencari komunitas umat Tuhan. Nggak nyaman berada di luar seorang diri. Kalau mereka nggak izinkan kita masuk, terus-menerus aja ketok pintu.
terus-menerus berusaha untuk masuk ke dalam komunitas. Ya. Karena kalau tidak, setan akan menangkap kita kembali. Ada orang bertanya, mengapa harus pergi ke gereja? Haruskah saya pergi ke gereja atau saya cuma tinggal sendiri aja di rumah? Banyak orang yang berkata, saya nggak mau jadi bagian dari gereja. Saya mau menyembah Tuhan di dalam hati saya aja. Saudara, kalau kita terus-menerus dalam keadaan seperti itu, nggak tergabung dalam komunitas, lama-lama kita akan jadi orang yang unik. Unik atau ya nyentrik lah, dan agak aneh sendiri. Ya. Karena memang kita dikatakan di sini ya, church is not something you go to, it's a family you belong to. Karena Allah menempatkan kita dalam suatu komunitas, gereja itu adalah kumpulan umat Tuhan, tubuh Kristus, komunitas lah ya, boleh dibilang ya. Allah menempatkan kita dalam suatu komunitas, dalam suatu gereja, bukan karena di gereja itu seperti misalnya di sini di ibadah CMC online ya. Allah menempatkan kita ada di dalam ibadah online ini bukan karena di sini penuh dengan orang yang suci, enggak. Tetapi karena di sini, di komunitas ini, itu ada berbagai macam karakter di dalamnya. Dan disinilah kita belajar untuk mengasihi satu sama lain sebagai anggota keluarga. Jadi saudara sekalian, disinilah kita diasah satu dengan yang lain. Disinilah juga kita bisa kemudian bertumbuh. Karena firman Tuhan, karena kita tahu kayu bakar ini supaya kita tetap terbakar, kita harus ada dalam komunitas. Supaya kayu ini terus terbakar, dia harus berkumpul dengan sesama kayu lainnya yang sedang terbakar. Kalau kita melepaskan diri aja keluar, lama-lama tadinya mungkin kita terbakar, tapi begitu kita keluar lepas dari komunitas, kita akan mati. Ya. Jadi saudara sekalian, kita harus selalu ada dalam komunitas. Ya. Harus selalu ada dalam komunitas, kita tumbuh bersama di dalam komunitas ini. Dan kita saling mengasah satu dengan yang lain. Berikutnya kita tahu, setelah akhirnya Petrus masuk ke dalam rumah itu, kemudian dia cerita bagaimana Tuhan menuntun dia keluar dari penjara. Demikian juga dengan kita saudara. Ketika saudara sudah dilepaskan Tuhan, ketika saudara sudah menerima kesembuhan dari Tuhan, kesembuhan secara fisik, kesembuhan secara mental ataupun rohani, saudara harus share, saudara harus cerita, saudara harus bersaksi. Ceritakan kepada Tuhan bagaimana Tuhan sembuhkan saya. Ketika kita bersaksi, itu menjadi kekuatan bagi kita untuk kita juga terus ada di dalamnya. Ketika kita bersaksi, saya mengubah pola hidup saya, maka ketika kita bicara itu, kita pun jadi dikuatkan untuk terus menjalankan pola hidup sehat. Misalnya seperti itu. Lanjut, kalau kita baca cerita itu selanjutnya, esok harinya, pagi-pagi, barulah prajurit-prajurit itu tahu dan mereka gempar. Ya, mereka gempar dan mereka panik. Mereka pikir besok mereka bisa membuat Petrus mati dieksekusi. Ternyata sekarang yang mau dieksekusi itu udah lolos dari penjara. Demikian juga dengan kita, saudara. Ketika kita menerima Tuhan, maka terjadi kegemparan besar di markas besar setan. Ya. Tetapi sebaliknya, ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat. Take home message bagi kita adalah, pertama, ketika kita sedang tak berdaya, ketika kita mungkin sedang berjalan menuju eksekusi hukuman mati, tiba-tiba terang Tuhan menyinari kita di dalam kegelapan. Tuhan menolong kita. Dan ketika Tuhan memanggil kita, yang harus kita lakukan adalah ikuti aja Tuhan dengan segera. Obey and follow him untuk kita, supaya kita juga bisa mengalahkan kuasa dosa. Ingat, ada 2 rantai dosa, ada 2 jenis dosa, dan ada 3 area dosa yang bisa kita kalahkan dengan kekuatan Tuhan ketika kita taat pada Tuhan. Kita harus tertanam di dalam komunitas gereja, komunitas umat Tuhan. Seperti di sini, di dalam ibadah online CMC ini adalah komunitas. Ya. Kita harus tertanam di dalam komunitas ini, berakar kuat dalam firman Tuhan, bertumbuh dalam iman.
Kita harus bersaksi kepada orang lain apa yang sudah Tuhan perbuat. Jangan simpan sendiri. Ya. Ketika Tuhan telah menyembuhkan kita, ketika Tuhan telah melepaskan kita, kita harus share, kita harus saksikan. Yang kita saksikan adalah apa? Apa yang Tuhan buat di dalam kita. Bagaimana Tuhan menyembuhkan kita. Seperti kita lihat dari cerita tadi, kita pun harus tekun berdoa dan melayani dengan hati yang terbuka, hangat, dan membawa orang lain untuk datang kepada Tuhan. Saudara sekalian, inilah mujizat yang terjadi pada malam menjelang eksekusi. Ya, Tuhan selalu menolong kita tepat pada waktunya. Jadi saudara sekalian, apapun kondisi kita, seberapapun kita mungkin sudah jauh dari Tuhan, seberapapun mungkin kita hidup tidak di dalam Tuhan, apapun kondisi kita, datanglah kepada Tuhan. Sebagaimana orang tua, seberapapun buruknya keadaan anaknya, janganlah, setiap orang tua selalu mengharap untuk sang anak datang kepada orang tua. Jangan pergi. Saya ada satu kesaksian ya, ada satu cerita. Sang anak ini akhirnya jadinya bunuh diri. Ya, bunuh diri. Orang tuanya sangat sedih. Dan orang tuanya di dalam suatu waktu di dia katakan setelah kejadian itu, dia berpesan kepada anak-anak lainnya, kalau ada masalah apapun, datanglah, pulanglah ke rumah. Jangan keluar dari rumah. Ya, jangan menyelesaikan sendiri. Datang pada orang tua. Karena orang tua lebih suka direpotkan daripada ditinggal, apalagi ditinggal mati, bunuh diri. Ya. Demikian juga Tuhan kita, saudara sekalian. Seberapapun kita hidup mungkin jauh dari Tuhan, datanglah kembali kepada Tuhan dan minta pertolongan Tuhan. Karena Tuhan lebih senang direpotkan untuk mengurus kita daripada kita meninggalkan Tuhan. Tuhan lebih suka untuk menyelamatkan kita. Jadi apapun yang terjadi pada kita, selalu datang pada Tuhan. Akui segala dosa dan salah kita mungkin, dan bertobatlah. Sebab Tuhan mau kita hidup tetap di dalam Dia, berakar, dibangun, bertambah teguh, dan selalu melimpah dengan syukur. Tuhan rindu untuk tinggal bersama dengan kita selamanya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Luar biasa.